Assalamualaikum, semoga Allah merahmati dan memberkahi kalian. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Setelah salam, saya ingin mengajak teman-teman untuk berlangganan kanal kami agar setiap video baru kami sampai ke kalian. Sekarang mari kita lanjutkan ke ceritanya. Hujan baru saja reda ketika sebuah razia dadakan dilakukan di pinggir jalan dekat pasar tradisional Desa Jatipurno. Suasana masih basah, tanah becek, dan aroma tanah basah bercampur dengan asap kendaraan. Beberapa polisi tampak berjaga dengan wajah yang tegang, dan salah satunya adalah Bribka Darman, polisi yang sudah dikenal warga sebagai sosok arogan dan cepat marah. Di kejauhan, seorang nenek berusia sekitar 70 tahun tampak berjalan perlahan sambil membawa keranjang belanja kecil berisi sayuran. Namanya Nenek Sarmi, seorang janda tua yang hidup sederhana dan jarang berinteraksi dengan banyak orang. Ia dikenal ramah, tetapi jarang bicara. Selalu terlihat seperti seseorang yang menyimpan banyak kisah dalam diamnya. Ketika Nenek Sarmi hendak menyeberang, Bribka Darman tiba-tiba mengangkat tangan, menghentikannya dengan kasar, "Hei, mau kemana, Bu? Jalan ini lagi ada pemeriksaan," bentaknya tanpa alasan jelas. Nenek Sarmi tersenyum kecil, berusaha sopan, "Maaf, Nak. Nenek cuma mau lewat. Rumah nenek di seberang sana." Namun bukannya mengizinkan, Darman malah memaksa nenek itu membuka keranjang belanjaannya. "Ayo diperiksa dulu. Jangan macam-macam. Banyak sekarang yang pura-pura tua buat nyelundupin barang terlarang." Beberapa warga yang melihat mulai gelisah. Mereka tahu polisi itu memang punya kebiasaan mencari masalah, terutama dengan orang-orang lemah yang tak bisa melawan. "Astaga, Nak, isinya cuma sayur. Masa nenek harus..." Belum selesai bicara, tangan Darman sudah mendorong bahu Nenek Sarmi dengan kasar, membuat tubuh renta itu hampir jatuh. "Nurut aja. Jangan ngeyel. Jangan bikin saya emosi." Keranjang kecil itu terlempar ke tanah, sayuran berjatuhan, sementara Nenek Sarmi berusaha berdiri kembali. Meski tubuhnya rapuh, tatapan matanya tetap tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja diperlakukan kasar. Warga sekitar mulai bersuara pelan, "Kasihan neneknya, polisi kok begitu, ya? Tiap hari aja kerjaannya marah-marah, tapi tak ada yang berani maju." Semua hanya menonton dari kejauhan. Darman yang merasa makin percaya diri langsung menarik lengan Nenek Sarmi dengan keras. "Saya curiga sama ibu. Ayo ikut ke pos buat pemeriksaan." Tiba-tiba, sesuatu berubah, arah angin terasa berputar. Suasana yang tadinya bising seolah mendadak hening. Wajah Nenek Sarmi yang sejak tadi terlihat pasrah kini menatap langsung ke mata Darman, dengan tatapan dingin yang tak pernah dilihat siapapun. "Nak," ucapnya lirih, "kau tidak seharusnya memegangku seperti itu." Darman tertawa sinis. "Kenapa? Mau lapor? Mau nangis?" "Saya..." Belum sempat ia menyelesaikan kata-katanya, nenek itu menegakkan tubuhnya perlahan. Gerakannya kecil, namun aura yang terpancar membuat beberapa warga bergidik tanpa alasan. "Nenek sudah banyak diam selama hidup," bisiknya pelan namun tegas. "Jangan paksa nenek memakai sesuatu yang seharusnya tidak dipakai lagi." Darman mengernyit bingung. "Apaan sih, Bu? Ngomong apa?" Nenek Sarmi kemudian menutup matanya sejenak, menarik napas panjang, dan tiba-tiba udara di sekitar mereka terasa jauh lebih berat. Warga yang melihat mulai saling pandang, merasakan sesuatu yang aneh. Seolah hawa dingin merambat di bawah kulit. Beberapa detik kemudian, nenek itu membuka matanya. Tatapannya bukan lagi tatapan wanita renta biasa. Tatapan itu seperti milik seseorang yang sudah lama hidup lebih dari usia manusia pada umumnya. Darman mundur setengah langkah. Tak sadar dirinya mulai takut. "Ah, apa-apaan ini?" Nenek Sarmi menatapnya datar. "Ilmu ini dulu hanya dipakai untuk bertahan hidup. Tapi kau memaksa nenek menggunakannya lagi.
Warga mulai berbisik, "Ya Allah, Nenek Sarmi itu katanya dulu pernah belajar sesuatu. Ilmu apa? Kok auranya berbeda? Jangan bilang itu rawa rontek." Dan di saat itulah, perubahan pertama terjadi, hal yang membuat Darman akhirnya merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Hujan baru saja reda ketika sebuah razia dadakan dilakukan di pinggir jalan dekat pasar tradisional Desa Jatipurno. Suasana masih basah, tanah becek, dan aroma tanah basah bercampur dengan asap kendaraan. Beberapa polisi tampak berjaga dengan wajah yang tegang, dan salah satunya adalah Bribka Darman, polisi yang sudah dikenal warga sebagai sosok arogan dan cepat marah. Di kejauhan, seorang nenek berusia sekitar 70 tahun tampak berjalan perlahan sambil membawa keranjang belanja kecil berisi sayuran. Namanya Nenek Sarmi, seorang janda tua yang hidup sederhana dan jarang berinteraksi dengan banyak orang. Ia dikenal ramah, tetapi jarang bicara. Selalu terlihat seperti seseorang yang menyimpan banyak kisah dalam diamnya. Ketika Nenek Sarmi hendak menyeberang, Bribka Darman tiba-tiba mengangkat tangan, menghentikannya dengan kasar, "Hei, mau kemana, Bu? Jalan ini lagi ada pemeriksaan," bentaknya tanpa alasan jelas. Nenek Sarmi tersenyum kecil, berusaha sopan, "Maaf, Nak, Nenek cuma mau lewat rumah nenek di seberang sana." Namun bukannya mengizinkan, Darman malah memaksa nenek itu membuka keranjang belanjaannya. "Ayo diperiksa dulu. Jangan macam-macam. Banyak sekarang yang pura-pura tua buat nyelundupin barang terlarang." Beberapa warga yang melihat mulai gelisah. Mereka tahu polisi itu memang punya kebiasaan mencari masalah, terutama dengan orang-orang lemah yang tak bisa melawan. "Astaga, Nak, isinya cuma sayur. Masa nenek harus..." Belum selesai bicara, tangan Darman sudah mendorong bahu Nenek Sarmi dengan kasar, membuat tubuh renta itu hampir jatuh. "Nurut aja. Jangan ngeyel. Jangan bikin saya emosi." Keranjang kecil itu terlempar ke tanah, sayuran berjatuhan, sementara Nenek Sarmi berusaha berdiri kembali. Meski tubuhnya rapuh, tatapan matanya tetap tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang baru saja diperlakukan kasar. Warga sekitar mulai bersuara pelan, "Kasihan neneknya, polisi kok begitu, ya? Tiap hari aja kerjaannya marah-marah, tapi tak ada yang berani maju." Semua hanya menonton dari kejauhan. Darman yang merasa makin percaya diri langsung menarik lengan Nenek Sarmi dengan keras. "Saya curiga sama ibu. Ayo ikut ke pos buat pemeriksaan." Tiba-tiba, sesuatu berubah, arah angin terasa berputar. Suasana yang tadinya bising seolah mendadak hening. Wajah Nenek Sarmi yang sejak tadi terlihat pasrah kini menatap langsung ke mata Darman, dengan tatapan dingin yang tak pernah dilihat siapapun. "Nak," ucapnya lirih, "kau tidak seharusnya memegangku seperti itu." Darman tertawa sinis. "Kenapa? Mau lapor? Mau nangis?" "Saya..." Belum sempat ia menyelesaikan kata-katanya, nenek itu menegakkan tubuhnya perlahan. Gerakannya kecil, namun aura yang terpancar membuat beberapa warga bergidik tanpa alasan. "Nenek sudah banyak diam selama hidup," bisiknya pelan namun tegas. "Jangan paksa nenek memakai sesuatu yang seharusnya tidak dipakai lagi." Darman mengernyit bingung. "Apaan sih, Bu? Ngomong apa?" Nenek Sarmi kemudian menutup matanya sejenak, menarik napas panjang, dan tiba-tiba udara di sekitar mereka terasa jauh lebih berat. Warga yang melihat mulai saling pandang, merasakan sesuatu yang aneh. Seolah hawa dingin merambat di bawah kulit. Beberapa detik kemudian, nenek itu membuka matanya. Tatapannya bukan lagi tatapan wanita renta biasa. Tatapan itu seperti milik seseorang yang sudah lama hidup lebih dari usia manusia pada umumnya. Darman mundur setengah langkah, tak sadar dirinya mulai takut. "Ah, apa-apaan ini?" Nenek Sarmi menatapnya datar. "Ilmu ini dulu hanya dipakai untuk bertahan hidup.
Tapi kau memaksa nenek menggunakannya lagi. Warga mulai berbisik, "Ya Allah, nenek Sarmi itu katanya dulu pernah belajar sesuatu. Ilmu apa? Kok auranya berbeda? Jangan bilang itu rawa rontek." Dan di saat itulah, perubahan pertama terjadi, hal yang membuat Darman akhirnya merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya.